anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, khususnya kelas 11 SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Ibu percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan yang bahagia. Kita bersyukur bahwasanya hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk kita boleh mengikuti setiap daring mata pelajaran yang harus kalian tempuh. Khususnya hari ini adalah mapel pendidikan agama Kristen. Sebelum lebih jauh lagi kita belajar akan materi di semester 1 ini, baiklah terlebih dahulu kita berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh masih diberikan kekuatan. Biarkan Tuhan kami boleh Engkau mampukan untuk kami menjadi siswa-siswi yang tetap taat dalam mengikuti daring kami Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap anak-Mu dimanapun dia berada, khususnya kelas 11, berikan hikmat dan kekuatan yang daripada Allah untuk mengikuti tiap daring yang akan mereka tempuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan membahas tentang Allah membentuk keluarga di semester pertama ini. Nah, kembali Ibu ingatkan bahwasanya di dalam belajar siapkan ATK-nya untuk menjadi bahan ajar kita atau sumber belajar kita. Alkitab, buku catatan, atau referensi internet yang lainnya akan kalian jadikan sebagai rangkuman. Dan tentunya kalian mencatat di setiap slide yang akan Ibu bagikan dan juga penjelasan yang akan Ibu jelaskan di dalam video ini. Nah, yang pertama di sini ada poin A, yaitu Allah membentuk keluarga. Pastinya Ibu percaya kalian semua terlahir di dalam keluarga yang hebat. Amin. Nah, di sini kita akan belajar pengertian dari keluarga. Nah, keluarga adalah lembaga pertama dan tertua yang terbentuk dan diberkati oleh Allah sendiri. Itu tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Yaitu keluarga Adam dan juga Hawa. Di sini Allah justru memulai segalanya dari keluarga. Setelah Allah menjadikan langit dan bumi, menjadikan tumbuhan, dan juga menciptakan segala makhluk hidup lainnya di bumi. Itu Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya. Nah, ini tercatat di dalam kitab Kejadian. Yaitu bahwa Allah yang menghendaki adanya manusia pertama yaitu Adam, dan juga manusia kedua sebagai penolong Adam yaitu Hawa. Dan dari mereka lahirlah seorang anak yaitu Kain dan Habel. Nah, di sini Allah mengkehendaki supaya mereka menjadi keluarga yang diberkati, menjadi keluarga yang makmur. Nah, di sini mereka kehidupan mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika di sini Allah memusnahkan bumi karena kejahatan manusia setelah Adam dan Hawa. Nah, di sini namun cinta kasih Allah nyata bagi manusia. Besar bagi manusia yaitu bermula dari keluarga Nuh. Di sini sebagai salah satu keluarga yang akan diselamatkan oleh Allah dan akan menjadi bangsa yang besar. Dan terbentuklah keluarga baru. Di situ tercatat di dalam Kejadian 9. Bisa kalian baca sendiri di Alkitab kalian masing-masing. Nah, di sini Allah memulai kehidupan di seluruh muka bumi ini dari keluarga. Tentunya kalian masih ingat mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Di situ mukjizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu ada dalam pernikahan di Kana. Di dalam pesta itu kekurangan anggur untuk tamu-tamu mereka. Tercatat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, sekali lagi pernikahan adalah tempat pertama terbentuknya keluarga.
Dan juga di sini ada beberapa contoh keluarga yang dijadikan besar oleh Allah. Yang pertama adalah Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim bersama dengan istrinya untuk menuju ke negeri yang belum mereka ketahui, supaya menjadi bangsa yang besar, menjadi keluarga yang baru di situ. Yang kedua, Ishak. Nah, Ishak ini terlahir dari orang tua yang sudah mustahil untuk melahirkan, sudah susah untuk melahirkan karena sudah tua. Di situ tercatat di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan 27. Bisa kalian baca dan digarisbawahi di Alkitab, dicatat di dalam buku tulis. Yang ketiga yaitu Musa. Musa di sini Harun dan juga Miriam adalah alat untuk berperan di dalam keluarganya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, di sini perbudakan di Mesir. Ketiga saudara ini berperan dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel. Nah, jadi lewat ini Allah menjadikan bangsa yang semakin besar lagi, banyak keluarga di sini. Selanjutnya, Yosua. Nah, Yosua di sini melalui Yosua dan juga keluarganya yang berteguh hati menyembah kepada Allah Israel. Sekalipun seluruh bangsa Israel memilih menyembah kepada ilah bangsa lain. Tercatat di dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Yang kelima, melalui keluarga Elkanah dan juga Hana dengan kelahiran Samuel. Di situ tercatat di dalam 1 Samuel 1 ayat 2. Dan yang terakhir, melalui keluarga Isai. Nah, di sini melalui keluarga Isai memilih Daud menjadi raja atas Israel. Raja yang hebat dan raja yang penuh hikmat daripada Allah. Yang tahtanya diteruskan oleh Salomo, seorang raja yang bijaksana dan dipenuhi oleh hikmat daripada Allah. Tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga. Bisa dibaca juga dalam 1 Samuel pasal 16. Nah, di sini kita akan belajar pentingnya sebuah keluarga. Nah, menurut kalian kenapa sih keluarga itu penting? Sangat penting ya tentunya. Nah, di sini kita akan belajar beberapa poin. Ternyata keluarga itu penting. Keluarga kita adalah keluarga yang hebat yang pernah kita miliki. Yang pertama adalah keluarga itu sebagai tempat untuk bertumbuh. Nah, ini tumbuh ini menyangkut dengan tubuh, bisa juga akal budi, pertumbuhan sosial, kasih, dan rohani dari setiap anak-anak. Nah, manusia diciptakan ini menurut gambar Allah. Sehingga manusia punya potensi untuk tumbuh, punya wewenang untuk tumbuh. Keluarga di sini berperan untuk memberi energi ya, memberi semangat, memberi perhatian, komitmen, kasih, dan juga lingkungan yang kondusif atau aman untuk bertumbuh ke arah yang positif, terlebih ke arah Tuhan Yesus. Di situ pentingnya keluarga sebagai tempat untuk bertumbuh bagi anak-anaknya. Selanjutnya, keluarga merupakan pusat pengembangan aktivitas. Nah, bebas mengembangkan setiap karunia atau bakatnya masing-masing di dalam keluarga. Landasan kehidupan anak yang dibangun, dikembangkan itu juga bisa dari keluarga. Tempat aman untuk berteduh atau untuk kita lari ketika kita mengalami suatu masalah. Nah, di sini mungkin orang lain terkadang tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan. Tapi di dalam keluarga,
kita mendapat perhatian, perlindungan, atau rasa aman ketika kita menghadapi badai atau masalah. Selanjutnya, keluarga juga bisa menjadi tempat untuk mentransfer nilai. Nah, di sini menjadi tempat untuk mentransfer nilai ini bagi anggota keluarganya atau bagi anak-anaknya. Maksudnya adalah saling belajar hal baik. Bisa juga nilai yang negatif tentunya yang dibagikan. Nah, makanya di situ pentingnya sebuah keluarga mau transfer nilai yang negatif atau yang positif. Dan selanjutnya, keluarga juga bisa menjadi tempat munculnya permasalahan dan juga menjadi tempat adanya solusi. Nah, di sini tidak ada keluarga yang nggak menghadapi masalah hidup. Semua keluarga punya masalah hidup. Nah, masalah ini muncul secara tidak terduga kadang-kadang. Misalnya hubungan dengan suami istri, atau anak dengan bapak, anak dengan ibu, atau juga tentang ekonomi. Nah, tapi di sini keluarga yang membiarkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka, pasti itu dapat menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir, keluarga adalah tempat untuk kembali sejauh mana kita pergi. Itu pastinya. Nah, poin yang ke-B di sini adalah kehendak Allah bagi keluarga. Kalau tadi sudah Allah membentuk keluarga, ketika Allah membentuk, pastinya Allah punya tujuan atau kehendak bagi keluarga. Nah, ketika kita mengamati kehidupan banyak keluarga di sekitar kita, kita akan menemukan cara hidup keluarga yang berbeda. Nah, semua ini ditentukan oleh cara pandang terhadap keberadaan tujuan hidup keluarga itu masing-masing. Mau dibawa kemana keluarga ini? Nah, di sini banyak juga ketika kita memandang keluarga, ada juga anak yang gak peduli dengan orang tua, ada juga orang tua yang membiarkan anak hidup dengan caranya sendiri. Nah, bukan ini yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kehendak Allah ini di dalam keluarga, yakni membentuk, memberkati, dan juga memenuhi dengan rahmat Tuhan. Nah, di sini juga Allah menggenapi janjinya. Namun, keluarga juga harus bertanggung jawab atas kehidupan yang sudah diterimanya. Suami menafkahi, istri melayani anak dan juga suaminya. Dan tentunya kita sebagai anak, kita harus menghormati orang tua kita. Dan juga Allah mengkehendaki agar keluarga memenuhi setiap perintah-perintah Tuhan di dalam keluarga. Yaitu perintahnya saling menerima, saling mengasihi, saling membangun. Nah, itu semua mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tercatat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, di sini di dalam bab 1 ini kita belajar tentang keluarga. Tadi sudah Ibu singgung bahwa Ibu percaya kalian semua lahir dari keluarga yang hebat, keluarga yang punya tujuan hidup, mau dibawa kemana keluarga tersebut. Nah, tentunya kita khususnya sebagai anak-anak harus mendoakan keluarga kita supaya bisa menjadi contoh atau pedoman untuk kita berkeluarga. Dan juga khususnya kalian harus mendoakan setiap keluarga kalian di masing-masing supaya menjadi tempat teduh kita yang aman. Biarkan materi ini dapat memberkati kita
dan kalian terus berlatih belajar tentang keluarga-keluarga yang tercatat di dalam Alkitab tadi. Tetap semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.